Nah, pagi ini saudara, saya mau berbicara tentang gelar-gelar Tuhan Yesus. Tapi teks yang saya capture pagi hari ini adalah Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayat 6. Jadi 3 ayat. Sebenarnya Yesus punya banyak sekali sebutan atau gelar, ya. Tetapi pagi hari ini kita hanya memfokuskan pembacaan kita kepada kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 6. Jadi mari kita buka Alkitab kita, Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 6, ya. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 6. Saudara Pak, Wahyu pasal 1 ayat 4, 5, dan 6. Saya akan bacakan ya buat saudara. Saudara perhatikan semua di Alkitab saudara, ya. Wahyu pasal 1 ayat 4, 5, dan 6. Demikian firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia, di daerah Asia. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia. Ya, Dia ini maksudnya dari Yesus Kristus. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, ya. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Nah, saudara-saudara, next ya. Tujuan dari khotbah ini ya, supaya kita bisa mengarahkan pikiran kita sementara khotbah ini nanti saya sampaikan. Tujuan dari khotbah ini adalah yang pertama, dengan mengenal sebutan yang diberikan kepada Tuhan Yesus, maka kita dapat mengenal karya-karyanya bagi kita. Karena di dalam Alkitab, ya, sebutan-sebutan untuk Tuhan itu selalu dikaitkan dengan apa yang Dia kerjakan. Ya, waktu Hagar kehausan di padang gurun, ya, bersama anaknya Ismail, lalu mereka haus di padang gurun, tidak ada air, kan? Tetapi Tuhan mengarahkan mata Hagar sehingga Hagar menemukan oasis namanya, ya kan? Apa itu, mata air di padang gurun. Nah, di situ Hagar mengenal Allah sebagai Allah yang El Roi. Ya, jadi nama El Roi itu dikaitkan dengan peristiwa Allah menyediakan air bagi Hagar. Ya. Waktu Abraham hendak menyembelih Ishak di Gunung Moria, tetapi Tuhan mengatakan tidak. Lalu Tuhan menyediakan anak domba yang entah dari mana datangnya, karena Gunung Moria itu adalah satu bukit dengan 3 hari perjalanan, yang tidak ada orang menggembalakan kambing dan domba di sana, tidak ada. Ya. Nah, di situ peristiwa itu Allah dikenal sebagai Adonai Jireh, ya, atau yang sering orang Barat bilang Jehovah Jireh. Sebenarnya nggak boleh ngomong Jehovah itu bagi orang Yahudi, pantang ya. Kalau ketemu nama Tuhan harus dieja Adonai atau Hashem. Adonai Jireh, Allah yang menyediakan. Jadi setiap nama Allah, setiap sebutan untuk Allah itu selalu terkait dengan karyanya. Karyanya. Beda sama manusia, kan? Manusia nggak punya karya, pengen disebut apa, ya kan? Pengen dihargai apa, itu manusia. Allah tidak. Allah berkarya,
Lalu karena Allah berkarya, maka Allah dikenal berdasarkan karya-karyanya. Nah, demikian juga di dalam kitab Wahyu ini, saudara. Jadi tujuan khotbah ini yang pertama, dengan mengenal sebutan yang diberikan kepada Tuhan Yesus, maka kita juga mengenal karya-karyanya bagi kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saudara, dengan mengenal karya-karya Kristus atau sebutan yang diberikan kepada Kristus, kita dapat menentukan sikap yang benar sehubungan dengan pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus. Contoh misalnya, ya, peristiwa Abraham yang mendapatkan anak domba. Ya, seharusnya apabila misalnya kita ada di posisi Abraham, lantas apa yang menjadi respon kita? Kita disediakan, ya, Allah menyediakan bagi kita dengan cara yang tidak terduga. Apa respon kita, saudara? Apa? Ya, bersyukur, betul nggak? Masa udah disediakan Tuhan diem aja? Bersyukur dong, ya kan? Tuhan bersyukur, itu respon. Jadi kalau kita salah merespon, berarti saya curiga kita salah mengenal Allah. Pernah nggak kita berespon, Tuhan sulit betul hidup ini, pernah gitu? Berarti salah kita mengenal Allah. Iya kan? Karena kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka respon kita nggak akan pernah gitu. Pasti respon kita begini, memang sulit Tuhan, tetapi saya percaya karena Tuhan menyertai saya, ini pun bisa saya lalui. Itu, betul lah. Tuhan di mana sih? Nah, kok Tuhan nggak gerak-gerak ini? Pernah merespon gitu? Kok Tuhan rasanya nggak bekerja? Berarti salah kita mengenal Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita merespon dalam hidup itu terkait dengan pengenalan kita akan karya Allah. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, tujuan dari khotbah ini adalah kita dapat dengan yakin memanggil Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa demikian? Karena kita mengenal Dia. Ya, misalnya ini Marvel, lihat Pak Dipus tiba-tiba malam-malam jalan depan rumah, apa yang kamu katakan? Kamu lihat, panggil dong, Pak mau kemana? Kan gitu kan? Kenapa kamu panggil Pak gitu? Ya karena dia mengenal bapaknya. Coba orang lain yang lewat masih panggil Pak gitu juga. Jadi waktu kita mengenal Allah kita, waktu kita mengenal karya-karyanya, kita dapat memanggil Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan yakin. Ini kadang kan orang-orang memanggil Tuhan, Tuhan, sambil dikejar-kejar hantu dari belakang. Makanya firman Tuhan bilang apa? Gak semua orang yang manggil saya Tuhan masuk kerajaan Allah. Karena waktu dia ngomong Tuhan, dia gak kenal Tuhan. Nah, hati-hati kan kita kan. Jangan bilang kita Tuhan, Tuhan, tapi kita sebenarnya gak mengenal Tuhan kita dengan benar. Ya, dan itu sudah diingatkan oleh Tuhan kepada kita di dalam kitab Injil. Baik saudara, jadi pagi ini dari Wahyu pasal 1 ayat 4, 5, dan 6 kita akan belajar tentang siapa Yesus itu. Ya, siapa Yesus itu. Saya baca ulang ya ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ya, Yesus digambarkan sebagai Allah yang kekal, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ya, Vehu haya, Vehu hove,
Vehu Yihye. Orang Ibrani itu mengenal konsep kekekalan dengan cara seperti itu. Yang sudah ada, yang sekarang ada, dan yang terus akan ada. Gitu. Jadi Yesus itu saudara dikenal. Kenapa kita yakin Yesus adalah Allah yang kekal? Kita Wahyu dengan jelas merujuk Yesus itu sudah ada, sekarang ada, bentuk present, dan akan terus ada. Ya. Itu Yesus. Berarti Yesus itu kekal. Dia dulu ada, sekarang tetap ada, dan akan terus ada. Kalau Abraham dulu ada, sekarang Abraham ada nggak? Nggak ada. Abraham sudah wafat. Ya. Siapa lagi? Nabi Yeremia dulu ada, sekarang Yeremia ada nggak? Nggak ada. Satu-satunya yang dirujuk Alkitab sebagai dulu ada, sekarang ada, dan akan terus ada adalah Yesus Kristus. Ya. Yesus adalah Allah yang kekal. Nah, sebagai Allah yang kekal, mari kita lihat. Yang pertama, Yesus dikenal sebagai saksi yang setia. Ya, saksi yang setia, saudara. Ya. Nah, saksi yang setia di dalam terjemahan literalnya seharusnya adalah saksi yang terpercaya. Bisa? Ya, oke, ya. Saksi yang setia, saksi yang terpercaya. Ya. Nah, saksi adalah orang yang berbicara langsung dari sumber pengetahuannya dan bukan dari pengetahuan orang lain. Makanya ada saksi palsu. Saksi palsu siapa saksi palsu? Orang yang berbicara menyaksikan sesuatu tapi dia nggak mengalami. Itu namanya saksi palsu. Saya lihat, saya tahu orang itu kemarin naik motor jatuh. Kamu lihat? Enggak. Tahu dari mana? Temanku cerita. Nah, ini saksi palsu. Iya kan? Saksi palsu itu. Memang dia yang nyuri bandonya kemarin di kelas. Loh, kamu tahu? Kamu lihat? Enggak. Tetangga saya cerita. Saksi palsu. Makanya kita bilang apa? Jangan bersaksi dusta. Ya kan? Kita kan manusia ini senang ya kan, menyaksikan sesuatu yang kita tidak saksikan. Kamu lihat dia tendang anak itu? Enggak. Tahu dari mana? Temennya cerita. Nah, ini. Padahal kalau orang cerita itu bisa jadi udah mengalami perubahan. Ya. Makanya gosip itu kalau udah tangan ke 10 pasti berubah informasinya, betul nggak? Tangan pertama ke tangan kedua, kemarin saya melihat gorila jatuh ditimpa gajah. Lalu tangan kedua ke tangan ketiga, kemarin ya jengkelin lihat ada gorila jatuh, gajah lihat. Tangan ketiga ke tangan keempat, kemarin ya kan ada gorila sama gajah sama-sama jatuh. Tangan keempat ke tangan kelima, kemarin gorila jatuh ditimpa gajah. Bayangkan. Itulah saksi palsu. Jadi hati-hati ya. Hati-hati itu. Tapi saksi yang setia atau terjemahan harfiahnya adalah saksi yang terpercaya, ya, ho martus, ho pistos. Saksi yang terpercaya adalah orang yang berbicara langsung dari sumber pengetahuannya, bukan dari sumber pengetahuan orang lain. Ya. Kenapa Yesus disebut sebagai
saksi Allah, ya karena dia sendiri adalah Allah. Ingat tadi di atas dikatakan apa Yesus? Vehu haya, vehu hove, vehu ihye. Yang sudah ada, yang terus akan. Siapa itu? Allah. Apakah ada oknum makhluk orang di dunia ini yang dulu Allah ada, sekarang ada, dan terus akan ada? Nggak ada. Tokoh mana yang kekal hidupnya di dunia ini? Nggak ada. Satu-satunya yang kekal adalah Yesus. Makanya orang Farisi jengkel betul itu sama Yesus. Abraham adalah bapak kami, Yesus bilang. Sebelum Abraham ada, katanya, saya sudah ada. Bagaimana mungkin kamu ada waktu Abraham belum ada? Ya karena dia Allah. Nah itu dia. Jadi saksi yang setia adalah orang yang berbicara langsung dari sumber pengetahuannya, bukan dari sumber pengetahuan orang lain. Kalau kita ke pengadilan, lalu kita menjadi saksi, kualifikasi pertama yang diminta dari kita sebagai saksi apa? Kita tahu langsung, betul nggak? Jadi pengetahuan kita itu langsung, bukan pengetahuan yang kita peroleh dari orang lain. Apakah Bapak melihat suaminya menjewer hidung istrinya? Oh, saya dengar dari tetangga. Oh, bukan saksi Bapak, batal saksi. Ulangkan, ini bukan saksi. Tapi kalau langsung dilihat, nah itu saksi. Yesus adalah saksi yang terpercaya. Kenapa Yesus adalah saksi yang terpercaya tentang Allah? Karena dia punya pengetahuan langsung tentang Allah. Kenapa dia punya pengetahuan langsung tentang Allah? Karena dia adalah Allah. Nah, itu dia, saudara. Jadi di dunia ini satu-satunya saksi yang terpercaya itu cuma Yesus, saudara. Nah, kalau Yesus adalah saksi yang terpercaya, maka apa yang disampaikan Yesus di dalam Injil, kita layak percaya, betul? Ini kurang betul kayaknya nih. Ya. Kalau Yesus adalah saksi yang terpercaya, ya dia adalah saksi yang trustworthy, layak dipercaya, maka apapun yang dia katakan di dalam Injil layak dipercaya, betul? Sepakat? Kecuali Yesus bukan saksi yang terpercaya, jadi apa yang dikatakan gak usah dengerin. Tapi karena Yesus adalah Allah itu sendiri, maka apapun yang dia sampaikan di dalam Injil layak dipercaya. Yesus sampaikan apa? Yesus bersaksi tentang kebenaran, betul gak? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya kan? Yesus berkata kepada mereka, "Qolalahu yakus." Dalam kita bahasa Arab begitu. Ya kan? Ya kan? Anihu wal tariku, akulah jalan kebenaran, wal haqqu wal hayatu, dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup. Alkitab kita juga kan ada terjemahan bahasa Arab tuh. Itulah versi bahasa Arab dari Yohanes 14 ayat 6 itu, saudara. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus bersaksi tentang kebenaran. Jadi ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya kita wajib percaya, betul? Karena dia adalah saksi itu sendiri. Dia bicara dari kebenaran yang dia alami. Dia mengalami kebenaran itu, saudara. Dia apa yang kita ragukan? Kalau Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kita percaya. Makanya selain Yesus di alam semesta ini gak ada yang berani ngomong gitu. Karena mereka sadar kalau mereka ngomong gitu, mereka bukan saksi yang benar. Betul gak? Betul? Yesus datang dari surga. Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi dia berani bersaksi tentang hal itu, kebenaran, saudara.
Ya. Yesus bicara tentang kebenaran Allah, tentang surga, tentang neraka. Ya. Apapun yang Yesus sampaikan di dalam Injil, di dalam Alkitab, kita layak percaya karena Dialah kebenaran itu sendiri. Dia bersaksi karena Dia memiliki pengetahuan langsung dari sumbernya. Kenapa begitu? Ya karena Dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Bilang sama teman sebelahmu, kamu kelihatan ngantuk. Kalau ngantuk tak cubit ya, tapi pelan, tapi cubitnya kenceng. Ngomongnya pelan, tak cubit ya, kenceng gitu. Itu yang pertama ya. Jadi saudara, kita memiliki saksi yang setia, yaitu Yesus. Saksi yang terpercaya, yaitu Yesus. Dia memiliki pengetahuan langsung dari sumbernya. Dia berbicara tentang Allah dan kita percaya karena Dia sendiri itu adalah Allah. Dia bicara tentang surga karena Dia datang dari surga. Siapa yang bisa menjelaskan surga lebih baik dari Yesus? Ada? Nggak ada. Dia sendiri berasal dari sana. Siapa yang bisa menjelaskan neraka lebih baik dari Yesus? Nggak ada. Dia sendiri tahu tentang neraka. Waktu Yesus mati 3 hari kan dia katanya sih berkunjung ke sana kan gitu. Dia memiliki semua alam semesta. Ya. Jadi sekarang kalau ada pendeta-pendeta yang suka naik turun surga itu agak aneh menurut saya. Ya, harusnya hamba-hamba Tuhan itu menginjil kan itu ya. Bukan turun naik surga. Untuk apa naik surga? Kecuali ada sesuatu yang lain dari Injil. Dan Paulus juga bilang, sekalipun kami atau salah satu dari malaikat di surga mengajarkan yang lain beda dari ini, terkutuklah ya. Iya. Hati-hati ya, jangan cuma senang dengan wah di surga nanti katanya ada rumah-rumah mewah, yang rajin pelayanan rumahnya tingkat 2, yang gak rajin pelayanan rumahnya gubuk lewat di pinggir kota. Itu kenapa tahu saya udah kesana katanya. Ada yang ada. Mau bukunya saya kasih. Itu pengajaran yang salah tentang surga. Amin. Kalau kita mau belajar tentang surga, belajar dari siapa? Iya, dari Alkitab, dari Yesus. Kenapa dari Yesus? Karena Dia berasal dari sana. Amin. Jadi kesaksian siapa? Kalau ada orang bersaksi sama kita lalu berbeda dengan Alkitab, yang kita percaya apa? Kesaksian orang itu atau Alkitab? Makanya kalau ada orang bersaksi beda-beda dari Alkitab, saksi palsu itu, saya berani ngomong itu. Saksi palsu, biarpun dia pendeta kami bersatu, biarpun dulu waktu pilpres banyak pendeta ngaco, ya kan? Bernubuat ini akan jadi presiden, ternyata gagal. Nubuat itu bukan nubuat, lu buat. Ya, itu dia. Jadi Yesus adalah saksi yang terpercaya. Jadi apapun yang diajarkan Yesus, kita bisa percaya sebab Dia adalah sumber pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, ya. Yang kedua dikatakan di sini, yang pertama bangkit dari antara orang mati, ya. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, ya. Yang pertama hoprototokos, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi kalau kita membaca kata yang pertama di dalam teks Perjanjian Baru, itu tidak selalu bicara tentang urutan.
Ya, tidak. Ini tidak selalu bicara tentang urutan. Yang pertama ditulis dalam kata frase ho prototokos. Itu bisa bicara tentang yang sulung. Yang sulung ini kan metafora. Berarti yang sulung ini bisa bicara tentang yang utama dan yang berkuasa. Yesus digambarkan sebagai yang berkuasa atas alam maut, betul kan? Yesus digambarkan sebagai kebangkitan dan hidup, betul kan? Di Injil Yohanes dikatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Jadi di sini ketika kita Bayu berkata Yesus adalah yang pertama bangkit dari orang mati, itu artinya Yesus telah mengalahkan kematian, ya, dan Yesus berkuasa atas kematian. Kematian tidak bisa menguasai Yesus. Itu artinya. Sehingga semua orang yang percaya kepada Yesus juga tidak akan dikuasai oleh kematian. Makanya Yesus bicara tentang kebangkitan. Dia bilang nanti pada akhir zaman mereka-mereka yang mati lebih dahulu akan dibangkitkan. Karena apa? Kematian tidak selamanya bisa menguasai orang percaya. Dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Jadi ketika Alkitab berkata Yesus adalah yang pertama bangkit dari orang mati, perhatikan ya, maknanya adalah Yesus mengalahkan kematian. Ya, itu juga tidak berarti bahwa orang Kristen nggak bisa mati. Bukan, orang Kristen bukan pemilik aji rawa rontek. Yang punya aji rawa rontek aja mati kok kalau ditampung palanya kan gitu. Itu kata Brahma Kumbara. Ya, bukan. Manusia bisa saja mati secara daging, tapi ketika manusia mati dan dia mati dalam percaya kepada Yesus, nanti di akhir zaman dia akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Itu artinya, ya. Makanya orang Kristen kalau meninggal banyak yang mengatakan ini bukan akhir, tetapi justru awal yang baru. Kan gitu kan? Awal yang baru. Kenapa awal yang baru? Ya karena sedang menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu surga kerajaan Allah. Semua pengen masuk surga kan? Loh, ada nggak pengen masuk surga di sini? Ya nggak sekarang. Saya kan cuma tanya, semua pengen kan masuk surga kan? Nah, ya kan? Soal waktu kan saudara terserah nego lah. Kalau bisa dinego. Tapi kan gak bisa dinego kan? Iya kan? Gak bisa dinego itu. Jadi dia kebangkitan itu sendiri. Maut tidak berkuasa. Maut ada gak? Ada. Tapi maut itu tidak bisa berkuasa atas Yesus. Yesus mengalahkan maut itu. Iya kan? Makanya Rasul Paulus mengutipnya nanti di kitab Korintus. Hai maut, di manakah sengatmu? Udah gak ada sengatmu itu. Artinya apa? Hei maut, kamu udah gak bisa ngapa-ngapain. Memang kamu ada, tetapi kamu gak bisa menguasai kehidupan orang percaya. Karena nanti setelah kematian jasmani, orang percaya akan dibangkitkan untuk menjalani hidup yang kekal, bukan untuk dihukum di neraka. Tapi orang yang tidak percaya memang dibangkitkan, tapi bukan untuk hidup.
kematian kedua. Karena dimasukkan ke dalam penghukuman yang kekal juga. Itu disebut kematian kedua. Ya kan? Ingat cerita Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu mati, Lazarus mati. Lalu Lazarus duduk di mana? Di pangkuan Abraham. Di dalam teks aslinya itu dikatakan Abraham memeluk Lazarus. Ya. Dan orang kaya itu ada di mana? Ya, di Hades, di neraka. Lalu apa yang dikatakan orang kaya itu? Di sini sangat panas. Tolonglah supaya Lazarus itu tapping jarinya ke air. Lalu ini Abraham bilang apa? Sorry Jack, ya kan? Tidak ada jalan dari kami ke kamu, kan gitu kan? Maupun dari kamu ke kami, nggak ada jalan. Kita terpisah. Lalu si orang kaya bilang, kalau begitu di bumi ada saudaraku 5 orang, beritahu mereka supaya mereka nggak seperti saya. Abraham bilang, pada mereka ada kitab Taurat dan hukum para nabi. Tapi kata si orang kaya, kalau ada orang yang bangkit dari antara orang mati tiba-tiba muncul, langsung muncul, lalu ngomong jangan kamu gini, pasti mereka bertobat. Abraham bilang bahkan sekalipun ada orang yang bangkit dari orang mati, suatu hari nanti kita khotbah tentang itu. Wah, sakti banget, sakti, bagus banget. Siapa orang kaya itu? Ya, kenapa saudaranya ada 5? Siapa saudaranya itu? Luar biasa itu. Nanti suatu hari ya. Soalnya mempersiapkan tubuh supaya enak disampaikan. Kalau mempersiapkan materi khotbah itu bisa cepat, tapi supaya bisa disampaikan mengerti itu bergumul. Ya, itu ya. Artinya apa, saudara-saudara? Orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal. Sebaliknya orang yang mati tidak di dalam Tuhan Yesus, mereka tetap dibangkitkan, tapi menuju kematiannya kedua, kematian kekal itu. Jadi mereka nggak mendapatkan hidup. Yesus berkata bahwa Dia berkuasa atas maut. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, mungkin saja di dunia kita mati, tetapi nanti kita akan dibangkitkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Karena Yesus mengalahkan maut. Hai maut, di mana senangmu? Nggak ada lagi. Ya, nah orang-orang saksi Yehova salah tafsir ini. Mereka bilang Yesus itu yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yang kedua nanti sini, yang ketiga sini, yang keempat sini, semua. Itu berarti Yesus bukan Allah katanya. Hati-hati dengan saksi Yehova ya. Ada yang pernah didatangi saksi Yehova? Dulu pernah ya. Dulu mereka di samping kita sini. Ya, hati-hati ya. Jadi saksi Yehova itu berdasarkan ayat-ayat ini mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa. Yesus bukan Allah, kata mereka, bukan kata kita. Ya, tadi apa yang saya katakan, semua yang bertentangan dengan kitab suci itu palsu. Amin. Dia. Ya. Yang ketiga, ini gelar Yesus yang ketiga, yang terakhir. Next, bro. Yang ketiga adalah Yesus disebutkan sebagai yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Yang berkuasa. Yang berkuasa di dalam teks aslinya bisa kita pahami sebagai
orang yang mengendalikan. Hoarkon, orang yang mengatur. Jadi apa maknanya bagi kita ini? Maknanya adalah Alkitab dengan jelas merujuk tentang otoritas Yesus. Yesuslah yang berkuasa atas semua pemimpin, semua kuasa, semua otoritas, semua raja-raja yang ada di bumi ini. Tidak ada otoritas siapapun yang melampaui otoritas Yesus. Yesus yang mengatur semua otoritas. Ya. Makanya Yesus itu disebut raja segala raja. Tidak ada orang di bumi ini yang pernah menyandang gelar itu, raja segala raja. Hanya Yesus yang disebut sebagai raja segala raja. Ya. Jadi semua otoritas di alam semesta ini tunduk kepada otoritas siapa? Yesus. Tidak ada penguasa sehebat apapun yang melampaui otoritas Yesus. Di Alkitab kita ketemu Nebukadnezar. Dia bikin patung yang sangat tinggi, betul? Dia minta semua orang menyembah dia. Demi kamu mendengar suara suling, trompet, gendang, segala macam, sujud menyembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah. Lalu dilemparkanlah mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Allah hadir di tengah-tengah mereka. Lalu Nebukadnezar dengan mata kepalanya melihat sendiri siapa orang keempat itu. Lalu dipanggil mereka keluar. Ya, tinggal 3 mereka yang tadi sudah nggak ada. Lalu di sana Allah menunjukkan otoritasnya atas Nebukadnezar. Nebukadnezar mengakui Allah. Dan kalau kisah ini kita lihat dan kita baca kembali, setelah Nebukadnezar terus meninggikan dirinya, Allah mengambil otoritasnya sebagai raja. Dia seperti binatang yang tinggal di padang rumput selama sekian masa, seperti yang dibuatkan oleh Daniel, saudara. Lihat, di dalam perjanjian baru kita ketemu Herodes. Waktu Herodes berkata bahwa dia adalah Tuhan, Alkitab mencatat malaikat Tuhan datang menampar Herodes. Herodes mati dimakan cacing-cacing sayur. Bayangkan, saya pernah membahas ini di dalam satu video saya. Ya, Herodes ditampar malaikat. Jadi saudara-saudara, tidak ada otoritas di dunia ini yang melampaui otoritas Kristus. Tidak ada. Oleh karena itu, apa yang kita takutkan? Coba, ya. Kadang-kadang orang hidup dengan menjilat penguasa, menjilat otoritas demi mempertahankan hidup. Kalau Tuhan bilang setinggi apapun kuasanya, kalau jatuh-jatuh. Herodes jatuh, Nebukadnezar jatuh. Ya kan? Ini menunjukkan kepada kita tidak ada otoritas di alam semesta ini yang boleh menentang otoritas Tuhan. Jadi kita memiliki Allah yang melampaui segala otoritas. Makanya kasihan kalau orang-orang suka menjilat penguasa demi hidup. Dia nggak tahu kapan hidupnya berakhir, betul? Seperti Injil Lukas mencatat, kita baru membaca Injil Lukas. Malam ini juga aku akan mengambil nyawamu daripadamu. Betul? Kata Tuhan. Siapa yang bisa melawan? Sekarang orang sibuk bikin bunker-bunker bawah tanah. Katanya nanti kalau kiamat datang mereka bisa sembunyi di bunker itu.
Ya. Sekarang orang merasa aman, ya, kalau dia didukung oleh penguasa. Ya. Betul nggak? Kalau dekat dengan Pak Pati aja jalannya udah beda, betul nggak? Ya, kan? Tiap hari sama Pak Pati jalannya udah gini. Udah beda jalannya. Itu masih Pak Pati. Belum dekat sama Pak Pres. Waduh, udah beda kan? Siapa yang berani melawan, ya kan? Di jalan kaki di tengah jalan dia. Di klakson dia lihat dulu, benar nggak ini klakson? Merasa memiliki power. Hati-hati. Otoritas itu milik Tuhan. Kalau Tuhan ambil hari ini, siapapun tidak bisa berotoritas. Betul? Ya, otoritas itu milik Allah. Makanya di firman Tuhan juga dikatakan, kalau Tuhan nggak mengizinkan, ya, kalau Tuhan nggak mengizinkan, maka tidak ada otoritas yang bisa didistribusikan kepada orang-orang. Nggak bisa. Sehebat apapun. Makanya kalau kita kenal beberapa polisi, jangan mentang-mentang ya. Kenal polisi itu, saya kenal Kapolres, kamu jangan macam-macam sama saya. Boleh nggak kita kenal polisi? Boleh. Tapi jangan pakai pengenalan itu untuk alat kita berbuat semena-mena. Justru kalau kita kenal orang besar, kita harus punya rasa malu memanfaatkan nama orang. Betul? Dalam budaya Sumbawa dibilang apa tuh? Ada lengerasa. Hah? Apa? Yang orang Sumbawa asli apa? Lengerasa. Lengerasa. Ya kan? Salah satu kan itu kan ila. Ya kan? Kengila buat lenge. Kan gitu kan? Malula berbuat buhu. Ya kan? Takut konene kengila buat lenge. Takutlah akan Tuhan. Sebagai dampak dari takut akan Tuhan, jangan berbuat memalukan gitu. Saudara udah berapa lama sih tinggal di Sumbawa ini? Saya yang baru beberapa tahun aja tahu. Iya kan? Itu ya saudara. Ada lengerasa. Saya itu jaga saudara. Jangan pernah pakai nama orang untuk hal-hal yang menguntungkan Anda. Itu etika itu. Iya kan? Etika itu. Kalaupun kita kenal penguasa, kalaupun kita kenal orang hebat, jangan berlindung di balik nama orang itu. Suatu hari orang itu terbukti misalnya koruptor, kena kita. Oh, ternyata yang kamu banggakan itu koruptor. Iya kan? Orang sekarang kan beda. Ditilang polisi, telepon temannya polisi kan gitu. Diadu polisi lawan polisi. Kalau kita ditilang karena kita salah, terima saja. Kan gitu kan? Terima saja, emang salah kok. Kita nggak pakai helm nih, naik motor lewat sana, ditilang sama polisi. Jangan dia Pak, saya kenal loh Kapolres Utara. Ya Pak Kapolres Sumbawa. Nggak usah malu, malu lah. Kalau Anda berprestasi baru tidak saya kenal Kapolres. Waktu Anda berprestasi misalnya. Kalau nak tilang saya kenal Kapolri Pak, siapa namanya? Listus Sigit, semua kenal. Iya kan? Jadi jangan.
Otoritas-otoritas seperti itulah yang disebut otoritas yang tidak halal. Sama dengan Tuhan. Kenapa ada perintah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu? Ya, teks aslinya lebih tepat, jangan menyebut Tuhan Allahmu secara sia-sia. Kan itu penghinaan, hilul hasyam, penistaan terhadap nama Tuhan. Contoh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan kalau di kalangan manusia kayak tadi itu. Saya ketangkap nih, nggak pakai helm, lalu saya ditilang oleh polisi. Lalu saya bilang, weh saya kenal loh, Ibu Kapolres, saya pernah jabat tangan loh sama dia. Kamu ya macam-macam, kamu apa sih baru praku? Oh ya kan? Itu namanya menggunakan nama ibu itu secara sia-sia. Itu namanya hilul hasyam kalau dikaitkan dengan Tuhan, menghina nama Tuhan. Sama kita kan. Kita ini rajin menyebut nama Tuhan kalau kaget. Iya kan? Kaget Tuhan Yesus. Berdoa nggak pernah. Kok kaget itu baru menyebut Tuhan Yesus itu loh. Iya kan? Harusnya itu nama Tuhan Yesus itu kita pakai waktu apa? Berdoa, kan gitu kan? Tuhan Yesus terima kasih, pengucapan syukur kita. Waktu kita nyanyi puji, ada nama Yesus yang kita kumandangkan. Ini berdoa jarang, begitu kaget ingat Tuhan. Itu loh, saya juga heran lihat banyak orang itu kaget baru ingat Tuhan. Kalau gitu kaget aja terus. Tapi ingat, itu penistaan atas nama Tuhan. Dalam konsep Alkitabnya ada yang tadi saya bilang, hilul hasyam, penistaan nama Allah. Gak boleh itu. Makanya kalau saudara kaget lalu suka nama Tuhan disebut, berdoa, Tuhan saya tidak mau menggunakan namamu sia-sia. Dulu saya kagetan saudara, saya pernah cerita kan? Dulu saya kagetan, diklik sedikit, kaget saya. Tapi kan saya pendeta, saya bergumul dong. Bagaimana pendeta kagetan? Lalu saya berdoa, Tuhan saya nggak mau kagetan seperti ini. Benar, saya bergumul sudah. Tuhan beri saya Tuhan kekuatan supaya saya nggak kagetan. Oh benar saudara. Sekarang biar mercon meledak di belakang saya nggak saya. Benar. Apakah kekuatan saya? Enggak. Itu hasil doa. Dan itu doa yang bertahun-tahun. Karena saya nggak mau kejebak gitu. Nanti kata Yesus, pakai Yesus. Begitu lihat hantu Yesus. Itu bukan Yesus, itu hantu. Tapi yang keluar Yesus. Kan salah mengenali. Salah mengenali. Ini bahaya ini. Iya kan? Jangan saudara-saudara ya, itu penistaan terhadap nama Tuhan. Di dunia kan kita sering nista nama orang. Ya kayak gitu. Ya, untuk terhindar dari masalah yang kita bikin, kita sebut nama orang, betul? Kalau orang nggak kenal Tuhan ya silakan, memang begitu cara mereka. Kita nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Ya, di dunia pendidikan nilai rendah, orang tua protes. Kamu nggak tahu siapa saya? Itu pernyataan pertama yang mendebarkan jiwa. Kamu nggak tahu siapa saya? Tahu Pak. Kamu nggak tahu siapa pamannya dia. Langsung bawa paman lagi. Iya kan? Bahaya. Itu namanya menista nama orang lain. Orang Kristen nggak boleh melakukan itu. Karena otoritas itu ada di tangan Tuhan, saudara. Amin. Kalau kita salah dan kita dihukum karena kesalahan itu, terima. Iya kan? Saya kan bilang dulu waktu kita konsel masih ingat tuh. Kalau Anda nggak pakai helm di jalan raya, berdosa enggak? Terus saya bilang enggak. Karena tidak semua kesalahan itu bisa langsung dikaitkan dengan dosa. Tapi ada nggak dampaknya? Ada. Kalau Anda ketangkap nggak pakai helm misalnya, dampaknya apa? Dampaknya mati. Hah? Oh kena tilang. Saya salah dengar ya.
nggak pakai helm mati. Serem juga ibu di jalan. Kena tilang. Iya. Jadi itu kesalahan yang administratif. Ya. Ini kena tilang. Yang kedua, ada dampak lain nggak kalau nggak pakai helm di jalan raya? Kalau jatuh, baru itu tadi Bu, apa? Nah. Iya kan? Sekarang kalau misalnya kita nggak pakai helm lah, jatuh kepala kita kebentur. Siapa yang kita salahkan? Tuhan? Tidak. Bukankah Tuhan di dalam Mazmur berkata, malaikat Allah berkemah di sekeliling orang-orang yang percaya kepadanya, lalu meluputkannya Tuhan. Kenapa engkau ingkar akan janjimu ya Tuhan? Begitu? Tuhan tidak melindungi aku, sehingga kepala kena trotoar. Begitu? Lalu Tuhan mengutus malaikat Gabriel. Jawab dulu tuh, saya udah bingung nih dan orang ini. Gabriel datang. Siapa suruh lu gak pakai helm? Betul? Loh, makanya kan saya pernah bilang, tidak semua hal sulit yang kita peroleh itu hukuman dari Tuhan. Enggak semua. Istri Lot jadi tiang garam, hukuman Tuhan? Tidak. Ya karena yang turun dari langit membakar Sodom dan Gomora itu adalah sulfur dan garam. Waktu dia kembali ya kena itu jadi tiang garam. Coba yang turun cendol ini jadi tiang cendol ya. Orang bilang itu hukuman Tuhan. Enggak, Tuhan udah bilang jangan balik, betul lah. Jangan balik. Sodom Gomora akan dibakar. Pakai apa ya? Sulfur, pakai semua tuh, termasuk garam. Akan turun dari langit. Nah kalau dia balik ya kena garam, jadi tiang salah sendiri. Jadi saudara, ya ingat, ya otoritas itu milik Tuhan. Dia pengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa melebihi kuasa Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita takutkan lagi? Saya tanya sama kita. Kalau hidupmu susah, tapi engkau hidup benar, masih takut nggak? Loh, nggak usah takut. Emang Tuhan salah alamat berkatnya? Nggak akan salah alamat berkat Tuhan itu. Sekarang ya, ada orang yang menghalangi berkatmu, nahan berkatmu. Ya tentu kita akan advokasi kan, gitu kan? Kita akan meminta hak kita. Tapi kalau dia lebih kuat dari kita, nggak bisa kita minta. Ya serahkan sama Tuhan. Tuhan kan berkuasa mengatur segala sesuatu, betul? Jadi jangan melampaui apa yang bisa kamu kerjakan. Saya sering bilang, ada bagian Tuhan dalam hidup kita yang kita nggak bisa kerjakan. Kalau kita berusaha melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, nggak akan bisa. Semua yang di luar kendali kita, serahkan kepada kendali Tuhan. Betul? Itu dia. Tapi kalau kita suka mengambil alih tugasnya Tuhan, ya susah kita saudara. Ya. Jadi Yesus dikatakan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Dia mengatur semua otoritas. Ayo kalau berdoa itu begitu saudara. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala otoritas. Kalau kita punya pemahaman yang benar seperti ini, iblis saja takut lihat kita. Jangankan kita, bayangan kita muncul, iblis lari. Bayangkan, ini sekarang orang percaya banyak yang takut iblis kan. Ada daun gerak aja dibilang hantu, latah sekali. Di dapur ada gerak-gerak hantu, setan, syaiton, banyak lagi. Kalaupun ada setan di rumah saudara, kenapa harus takut? Kalau ada setan di rumahmu, yang keluar kamu apa setannya? Setannya. Itu rumah siapa? Tapi kan yang sering keluar kita kan? Ada setan di rumah kok, malah kita yang keluar. Ini kan rumah saya. Ya kamu yang keluar tan. Ini orang Kristen ini aneh-aneh menurut saya. Kenapa?
segala otoritas, termasuk otoritas setan. Setan itu ada nggak? Ada, banyak. Di pastor ini aja berapa yang pernah ketemu setan itu? Pak Ben, ada ini dulu. Biarin aja dia lagi di situ nongkrong sama temennya, saya bilang. Kenapa emang kalau ada setan itu loh? Kenapa? Saya mau tanya. Makanya itu. Dia yang punya rumah, dia yang takut. Ya kan? Setan itu ada, saudara. Dia berkuasa. Ada otoritas, ada setan itu. Iblis datang untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Bisa membunuh? Bisa. Tapi kalau kita tahu kebenaran ini bahwa Yesus adalah penguasa atas semua otoritas, masih takut setan? Jangan takutlah setan. Ya? Susah kita orang Kristen ini. Rumah-rumah kita, setan masuk, kita yang keluar kabur. Harusnya dialah yang keluar kabur, ya. Jangan takut setan, ya. Otoritas milik Tuhan. Terakhir, next. Kesimpulannya apa? Pertama, orang percaya harusnya senantiasa hidup di dalam kebenaran. Ini kuncinya. Kalau kita hidup tidak di dalam kebenaran, ya kita pasti takut semua hal. Takut pasti. Ini kuncinya nih. Sederhana saja kita ngomong, tapi ini kuncinya. Hiduplah dalam kebenaran. Firman Allah berkata kebenaran itu yang memerdekakan. Yang kedua, orang percaya tidak takut akan kematian jasmani karena akan dibangkitkan pada akhir untuk kehidupan yang kekal. Ya, yang ketiga, orang percaya harus tunduk secara total kepada Tuhan sebab Ia berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Otoritas ada pada milik Tuhan. Jangan takut. Ya. Jangan memperlakukan orang beda. Kalau kepala bank datang kita kepala bank lihat, ampun suku. Tapi kalau orang biasa lewat, jangan membedakan orang. Amin. Jangan membedakan orang. Karena Tuhan tidak mau kita membeda-bedakan. Amin. Saya pikir itu ya. Kita semakin mencintai Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi ya.